pengertian APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 7, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, di mana di dalamnya terdapat rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 tahun. Fungsi APBN berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa fungsi APBN yakni 1. Fungsi otoritas, yaitu bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan ataupun pendapatan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut, sehingga rencana tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengambil tindakan dan mempersiapkan anggaran pembelanjaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yakni anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilitas, yakni anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, itu adalah tujuan dari penyusunan APBN. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, penyusunan APBN untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat terpenuhi. Yang keempat, ikut membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dalam mengatasi inflasi. Yang kelima, melahirkan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses yang lebih prioritas. Yang keenam, menghemat pengeluaran negara dan meningkatkan pendapatan. Yang ketujuh, membantu mengembangkan berbagai industri dalam negeri. Dan yang kedelapan, membantu meningkatkan lapangan kerja melalui pembangunan dan investasi di sebuah negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip dan asas penyusunan APBN. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Yang pertama ada intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua ada intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara. Yang ketiga ada penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang telah dijanjikan. Kemudian ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Yang pertama ada hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Yang kedua ada terarah, terkendali, sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. Yang ketiga ada semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Kemudian ada asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan menggunakan asas tertentu. Berikut asas APBN seperti dikutip dari buku Ekonomi karya Haji Supriyati. Yang pertama ada kemandirian. Ini artinya pembiayaan negara didasari kemampuan negara. Sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Yang kedua ada penghematan atau peningkatan efisiensi dalam produktivitas. Yang ketiga ada pemahaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Yang keempat ada periode dan siklus APBN. Periode APBN di Indonesia sejak tahun 1969 dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Namun periode APBN berubah sejak masa reformasi tahun 2000, yaitu dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Siklus merupakan suatu tahapan yang berisikan rangkaian kegiatan dan selalu berulang untuk jangka waktu tertentu. Jadi siklus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat
APBN mulai disusun sampai dengan APBN disahkan dengan undang-undang. Tahap kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perancangan dan penganggaran APBN, yang kedua ada penetapan dan persetujuan APBN, yang ketiga ada pelaksanaan APBN, yang keempat ada pelaporan dan pencatatan APBN, yang kelima ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur dari APBN. Nah, struktur APBN secara garis besar meliputi pendapatan negara dan hibah, kemudian belanja negara, kemudian keseimbangan primer, keseimbangan umum, dan pembiayaan anggaran. Nah, struktur APBN ini dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan APBN. Pertumbuhan ekonomi dengan APBN merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena dalam alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan, maka akan tercipta yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian, APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator penting dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Baiklah, dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya yang pertama adalah APBN adalah anggaran dan pendapatan belanja negara yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Adapun yang kedua yaitu APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang di dalamnya memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun yang ditetapkan setiap tahun dan berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya adalah tujuan penyusunan APBN itu sendiri, yakni sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan tersebut. Tentu dengan APBN maka akan tercapai peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.